Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Valencio Amphibian, NIM 5220411200. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai memori pada komputer. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama. Tujuan dari presentasi ini ialah yang pertama, tentu saja mengetahui pengertian memori pada komputer. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis memori yang umum digunakan pada komputer. Kemudian, mengetahui lokasi memori dalam sistem komputer. Selanjutnya, mengetahui kapasitas memori pada komputer, mengetahui satuan transfer pada memori, dan mengetahui tipe dan karakteristik fisik memori. Oke, sebelum kita lanjut ke poin-poin selanjutnya, kita wajib tahu dulu apa itu memori. Oke, jadi secara umum, memori komputer merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau perintah yang bersifat sementara atau permanen dalam komputer. Jadi memori itu tidak serta-merta untuk menyimpan data saja, tapi juga untuk menyimpan perintah atau informasi. Yang mana itu perintah itu bisa berasal dari input-output atau dari perintah yang lain. Kemudian yang kedua, memori adalah tempat menyimpan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Oke, jadi sebelum data itu menuju ke prosesor untuk diproses, data pertama-tama melalui memori terlebih dahulu untuk selanjutnya diproses ke prosesor. Oke, selanjutnya jenis-jenis memori. Oke, jenis-jenis memori yang pertama ada random access memory atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan RAM. Nah, RAM sendiri merupakan jenis memori yang dapat diakses secara acak oleh CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara selama komputer sedang dijalankan. Nah, memori jenis ini dapat dengan mudah diubah dan dihapus oleh CPU dan biasanya berukuran besar untuk memungkinkan komputer menyimpan banyak data yang sedang diolah. Oke, jadi RAM di sini sangat berpengaruh ya, entah itu nggak hanya di komputer tapi juga di device mobile. Jadi seberapa besar RAM itu menentukan seberapa besar kemampuan device kita untuk membuka aplikasi secara bersamaan. Oke, yang kedua ada read only memory atau biasanya dikenal dengan ROM. Jenis memori ini digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan program dasar yang diperlukan oleh sistem operasi atau firmware. Selanjutnya ada cache memory. Nah, jenis memori kecil yang cepat digunakan oleh CPU untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Nah, hal ini membantu meningkatkan kecepatan akses data CPU dengan mengurangi waktu akses ke memori utama. Oke, jadi dengan adanya cache memory ini, CPU akan lebih cepat mengakses data ketimbang harus ke memori utama terlebih dahulu. Selanjutnya ada register. Nah, register merupakan sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi dan digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai yang umum digunakan. Register ini digunakan sebagai unit memori yang menerima, menyimpan, dan dengan cepat mengirimkan data dan instruksi yang digunakan langsung oleh CPU. Nah, register pada mikroprosesor dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangan dari mikroprosesor. Nah, karena setiap pekerjaan mikroprosesor selalu mengandalkan register. Nah, jadi walaupun register ini merupakan bagian terkecil dari memori komputer, tapi fungsinya sangat vital. Kemudian selanjutnya ada virtual memory. Virtual memory merupakan teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menggunakan sebagian dari memori sekunder seperti hard disk sebagai memori sementara untuk menyimpan data dan instruksi yang tidak sedang digunakan oleh CPU. Teknik ini memungkinkan komputer untuk menjalankan program yang membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM. Nah, dalam penggunaannya sendiri, virtual memory ini membagi memori menjadi beberapa bagian yang disebut page dan mengalokasikan page-page tersebut ke dalam RAM atau hard disk sesuai dengan kebutuhan. Nah, virtual memory memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien dan meningkatkan kinerja sistem komputer. Oke, jadi teknologi virtual memory ini tidak hanya digunakan di komputer, untuk apalagi di zaman sekarang ya, device mobile seperti smartphone zaman sekarang sudah menerapkan teknologi virtual memory. Bisa kita ketahui banyak produsen-produsen smartphone sekarang sudah
menyelipkan fitur yang namanya extended RAM. Nah, jadi fitur extended RAM ini kurang lebih sistemnya sama dengan virtual memory, yang mana dia mengambil sedikit dari penyimpanan utama untuk dijadikan sebagai RAM tambahan. Jadi kinerja RAM bisa lebih ringan dan bisa digunakan untuk penggunaan aplikasi yang lebih penting atau lebih diprioritaskan. Selanjutnya ada flash memory. Nah, flash memory adalah jenis penyimpanan data atau sistem penyimpanan yang menggunakan memori flash. Flash memory merupakan jenis memori non-volatile yang dapat menyimpan data bahkan ketika tidak ada daya listrik yang tersedia. Nah, jenis memori ini sering digunakan pada perangkat seperti kartu memori, flash drive USB, dan SSD. Nah, umumnya penyimpanan SSD menggunakan flash memory berbasis NAND yang merupakan jenis non-volatile dan tetap bisa menyimpan data meskipun tidak ada daya listrik yang tersedia. Nah, di sini sedikit disinggung mengenai non-volatile memory. Nah, sebenarnya apa sih non-volatile memory? Non-volatile memory merupakan jenis memori yang mana dia datanya meskipun perangkat itu dimatikan atau tidak dialiri oleh listrik, datanya tidak akan hilang. Berbeda dengan volatile memory yang mana dia data yang tersimpan di dalamnya akan hilang apabila tidak dialiri daya atau sistem dimatikan. Oke, selanjutnya kita menuju ke topik selanjutnya yaitu lokasi memori. Nah, dalam sistem komputer sendiri ada 3 lokasi memori. Yang pertama, memori lokal. Nah, memori ini built-in berada dalam CPU dan memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Nah, jadi letak dari memori lokal ini terintegrasi di dalam CPU. Jadi CPU dalam pengaksesannya sendiri akan lebih cepat ya dibanding dengan memori internal atau memori eksternal. Yang kedua ada memori internal. Nah, memori ini letaknya berada di luar CPU, tapi tetap bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori ini diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Nah, memori internal ini diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi operasi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor tanpa adanya modul perantara. Yang selanjutnya ada memori eksternal. Nah, memori eksternal di sini bersifat eksternal ya, tentu saja terhadap sistem komputer dan letaknya berada di luar CPU. Nah, kemudian diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen dan tidak dapat diakses secara langsung oleh CPU. Nah, untuk akses memori eksternal ini, CPU harus melalui perantara yang berupa pengontrol modul input-output. Oke, selanjutnya ada kapasitas memori. Nah, kapasitas memori sendiri pada umumnya dinyatakan dalam satuan byte, di mana dalam 1 byte sama dengan 8 bit. Pada umumnya memori eksternal memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding memori internal karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda-beda. Kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu tipe fisik memori. Nah, yang pertama ada semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI atau Very Large Scale Integration. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal seperti RAM. Kemudian yang kedua ada memori permukaan magnetik. Memori ini banyak digunakan untuk memori eksternal yaitu disk atau pita magnetik. Nah, jadi seperti yang kita ketahui untuk harddisk yang sudah kuno atau sudah diproduksi lama, dia masih menggunakan teknologi pita magnetik. Oke. Untuk karakteristik memori sendiri ada 2 kategori. Yang pertama, volatile dan non-volatile. Ini sudah saya singgung di poin sebelumnya. Volatile memory adalah jenis memori yang akan kehilangan data saat daya listrik dimatikan atau sistem dimatikan. Jenis memori ini disebut juga sebagai memori sementara atau memori utama dan contohnya termasuk cache memory dan RAM. Jadi, volatile memory ini dia hanya menyimpan data sementara saat memori tersebut masih dialiri daya listrik dan saat sistem masih aktif. Nah, beda hanya dengan non-volatile memory, merupakan jenis memori yang dapat menyimpan data bahkan saat listrik dimatikan atau saat sistem dimatikan. Nah, jenis memori ini disebut juga sebagai memori permanen atau memori penyimpanan dan contohnya termasuk RAM dan flash memory. Jadi non-volatile memory ini yang kebanyakan digunakan sebagai bukan kebanyakan ya, memang digunakan sebagai
eh, penyimpanan utama di device kita, seperti entah itu device smartphone ataupun desktop. Jadi bisa kita bayangkan apabila penyimpanan utama menggunakan eh, teknologi volatile memory, yang mana dia akan data yang kita miliki akan terhapus apabila sistem dimatikan. Maka dari itu ada teknologi yang namanya non volatile memory. Oke, yang kedua erasable dan non erasable memory. Nah, seperti namanya ya, erasable memory adalah jenis memori yang dapat dihapus dan diubah kembali. Nah, contohnya ada banyak nih, seperti EEPROM atau electrically erasable programmable read-only memory yang dapat dihapus dan diubah kembali dengan menggunakan tegangan listrik. Nah, kemudian untuk non-erasable memory adalah jenis memori yang tidak dapat dihapus atau bahkan diubah kembali. Contoh dari non-erasable memory ini adalah ROM yang tidak dapat dihapus atau diubah kembali setelah diprogram. Oke, kita langsung ke kesimpulan. Yang pertama, memori merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau perintah yang bersifat sementara atau permanen dalam komputer. Selain itu, memori juga sebagai tempat menyimpan data selama dan sebelum data itu diproses ke prosesor. Oke, yang kedua, terdapat beberapa jenis memori pada komputer yang sering digunakan atau yang sering kita jumpai. Seperti yang pertama ada random access memory atau RAM, read-only memory, cache memory, register, virtual memory, dan yang terakhir flash memory. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang barusan saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik dan dapat berguna bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih.